وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم الله محمد خير الناس يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج حسن الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت من
Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu laka ridha ولحقه الأداء وطيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وأتاه يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآل أطهار وأصحاب الأخيار عددا يعمل الأبطال. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نويت العلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التدبر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع مرضات الله وقرب لثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من جيبة الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم أنت الذي جمعتنا في هذه الساعة المباركة في هذه الليلة بذكرك وذكر نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم بقراءة كتب أصلاف الصلاة الإمام والبرشة بن عبد الله الحداد. ونسألك يا الله تطهر قلوبنا وتنور قلوبنا وتزكي أنفسنا وتجمل أعمالنا ظاهر باطنا واجمعنا يا ربنا بنبيك المصطفى ونبيك المرتضى وأولياء الصالحين أجمعين كما جمعتنا في هذه الليلة السعيدة. لا تحرم أحد منا ببركة هذا المجلس. جعلنا مباركا في كل حين قرة عين المسلم الحكمة يا ربنا بالصالحين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masyaallah, habaib, masyaallah ikhwan, hadirin, saudara-saudaraku, bapak, saudara-saudara, jamaah majelis Masyarakat Muda Kampung Sungai Jurujudara Indah Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabb, lakal hamdu ya Rabbana, bersyukur kepada Allah, lakal hamdu terima kasih ya Rabb. Terima kasih ya Allah yang kembali memilih kita, mengumpulkan kita di majlis yang berkah ini di malam yang penuh keberkahan pada malam ke-21 daripada bulan Zulhijjah. Kembali kita dipilih Allah didudukkan bersama-sama untuk kita mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah, untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan untuk mendapatkan doa dari Allah. Kita semua dipilih ya Pak. Siapa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan sampai ke tempat walaupun dia berusaha. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah walaupun dia tanpa usaha, dia akan datangkan Allah ke majlis ini atau majlis-majlis yang baik seperti ini. Artinya kita dipilih Allah, alhamdulillah. Adapun wasilah kawan yang ngajak, tetangga yang ngajak, itu wasilah, itu sudah sebab. Kalau Allah menghendaki tanpa dia ngajak dia bisa sampai.
Berapa banyak yang kita dapatkan sejarah ikhwan kita mengenal majlis karena tidak sengaja mampir di musola. Dia datang terlambat, lalu sholat sendirian, habis sholat dia ingat ada orang kumpul di depan. Sikap ada ustaz duduk, lalu dimulailah majlis tersebut dengan salawat. Subhanallah, hatinya tersentuh dengan salawat. Hanya dia yang tadinya pengen langsung keluar dari masjid, tak jadi. Cuma dia masih malu-malu duduk di belakang tengah, nguping dengan ngasuh nikmat. Minggu depan diingatnya malam apa, datang lagi dia, datang lagi, akhirnya jadi jamaah majlis. Karena dia sudah dipilih Allah. May yahdihillahu fala mudhill lahu, la mani'a lima a'taita. Sama'na ya Allah, dari bisa menghalangi, dari bisa menghalangi. Kalau orang tidak dikehendaki Allah, na'udzubillah min dzalik, ya astagfirullah min dzalik. Ada orang-orang kita ajak, sudah capek kita ngajak dia, masih tidak juga dapat, tidak bisa juga datang. Ya kita tidak boleh benci sama dia, terus kita doakan, mudah-mudahan dia dapat hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah. Orang seperti itu kadang-kadang juga aneh, Pak. Kita ngajak dia, kalau kita dewan, rame-rame kita ngajak, tidak bergerak, tidak datang. Tapi subhanallah, suatu hari kita lihat dia datang dewe, tanpa kita ngajak, datang dewe dia. Sampai kita kaget, kau ada di sini, sama siapa kamu? Tidak ada, pengen datang lagi. Atau boleh juga orang lain yang nyuruh dia datang tadi. Walhasil siapa yang dikehendaki Allah ada berjalan. Tugas kita yang sudah dipilih Allah nikmat kita rasakan nikmat, kita minta semoga agar Allah juga memberikan kepada saudara kita yang lain, teman kita yang lain yang belum mendapatkan apa yang kita dapatkan. Karena yang kita dapatkan luar biasa, azim, luar biasa. Yang kalau cukup dengan salawat tadi itu salawat. Kalau kita bubar balik, pastikan kamu pasti akan beruntung malam ini. Ya, kalau kita cuma baca salawat tadi, memuji Rasulullah. Kalau kita bubar, pastikan bukan anak yang menjadikan, tapi Rasulullah, Allah yang menjanjikan kita pasti masuk orang yang beruntung. Dan malam ini orang tua kita pun dapat keberuntungan, terutama mereka sudah wafat, mereka dapat keberuntungan yang luar biasa. Dan kita diistiqomahkan Allah untuk duduk di majelis-majelis yang baik bersama orang yang baik dan bisa menjadi orang yang baik pula insya Allah Ta'ala. Man dalla ala khair, siapa yang mengajak orang untuk berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan baginya pahala sebanyak orang itu berbuat kebaikan walaupun dia tidak melakukannya. Mari kita ajak kawan-kawan kita untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ikhwanahumullah, malam ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Risalah Mu'awanah lil Imam Qutbul Irsyad wa Tibat Habibana Abdullah bin Abi al-Haddad. Masih nasihat dari beliau mengingatkan kita kemarin mengenai nadar. Jangan gampang-gampang bernazar, karena manusia kadang-kadang kalau sudah kepepet cepatnya bernazar biar cepat dapat hajatnya. Memang subhanallah, dengan nazar itu kadang-kadang hajat kita cepatkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang ketika memang itu sistem yang Allah atur, ya, salah satu bentuk nazar. Berdoa baik tak gabul, hanya kita pancing dengan nazar. Ya Allah, kalau memang kau berikan, aku nak menyembelih ini, aku nak bersedekah ini, aku nak melakukan ini dan itu. Itu memang ada dalam Islam, dan itu memang satu sistem untuk kita mengetuk pintu Allah untuk dapat hajat. Tapi hati-hati, kadang-kadang nazar ini ditunggangi oleh iblis. Ketika kita takut tidak dapat, sehingga kita berani untuk berjanji seakan-akan kepada Allah nazar dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita, di luar kemampuan kita. Ya, kita pengen maaf, apalah yang besar yang kita pengen. Ya, pengen dapat jodoh, pengen dapat keturunan, pengen dapat pekerjaan, pengen harta kita laku, toko kita laku, segala macam lah. Lagu usaha ada laku, untuk ada laku sampai kita bernazar. Saking ente pengen laku tadi sampai dia terucap dengan nazar, ya Allah, kalau sampai mobil laku separuhnya aku berikan jalan Allah. Ya. Pas laku yang 300 juta mobil tadi, bekal dia. Mana tidak 300, separuh setengah dulu. Ini mobil baru tak baca, tidak DP kesal. Mulai hari ini ngambil sudah kaget lah, aku bayar separuh dulu. Ditundanya. Pilihan bernazar cepat, pengen cepat. Contoh, ada juga dengan ibadah. Ya. Allah SWT, ya Allah, kalau maaf ya minta maaf. Contohnya kalau berlaku dengan kamu ya. Kadang kita berharap yang besar nanti bisa pengen dapat keturunan. Sampai kita bernazar depan makam wali. Ya Allah, kalau sampai kalau dengan saksi wali, saksi pula jadi kena wali. Dengan saksi kiai ini, ya Allah, wali ini, ya Allah. Kalau anak aku dapat anak, ya Allah. Atau dapat anak laki-laki, tino anaknya, pengen dapat anak.
aku nak puasa 40 hari betul-betul. Ramadan lagi saya 40 hari betul-betul. Subhanallah, diijabah oleh Allah. Dinju, subhanallah. Ketika dinju itu mulai iblis masuk. Itu bukan karena nazar kau, itu memang sudah program yang kau pernah melok sama dokter pulang itu. Mulai berkelit, mulai 40 lagi saya puasa. Ya, subhanallah. Kata jadi jangan nazar itu boleh ada dalam syariat, tapi jangan sampai kita terbawa nafsu. Yang bernazar dengan yang baik-baik, yang ringan-ringan kita bisa melakukannya. Kemudian kemarin yang ada mengatakan juga jangan perlu gampang-gampang bersumpah. Ya, apalagi bersumpah dengan sesuatu yang sifatnya mencegah kita dari kebaikan. Kalau sampai kita melakukan sumpah yang mencegah kita dari kebaikan, maka lebih afdal dibatalkan sumpah itu, dan kita kena denda, kena kafarat dengan cara kalau yang ada mungkin dengan puasa. Contohnya apa seperti saya gambarkan kemarin, ya. Kamu di sini tahu ada majlis, kamu rajin ke majlis Syafi'i, kamu rajin, masya Allah. Ya, banyak kamu kenal baik-baik sini. Gara-gara kamu ada masalah sama sikap ngomong di sini atau katakanlah minta maaf Pak ya, Pak sini. Kebetulan ada ribut sama Pak sini. Langsung kita sumpah, demi Allah, aku tak bakal pijak setuju lagi. Aku udah gak masuk IT kamu lagi. Sumpah deh. Harus sumpah, harus ditunaikan. Ya, kalau dia masuk berdosa dia, melanggar sumpahnya. Tapi berpikir dia, mending aku melanggar sumpah, tapi aku pacak ke majelis. Aku bisa hadir majelis, bisa ketemu baik, banyak kumpul. Atau aku pertahankan sumpah tadi, aku udah pacak majelis. Maka syariat katakan batal sumpah kamu. Batalkan kau punya sumpah. Kena denda, ya kena denda. Ya, yang ada benar mungkin kalau membedakan hamba saya ada kata kita ada kata. Maka dengan puasa 3 hari berturut-turut puasa menaikkan. Kenapa? Yang kita cegah ini suatu kebaikan. Dengan sumpah tadi kita tidak bisa duduk di majelis, tidak bisa ketemu kawan-kawan. Majelis banyak di sini. Betul lagi, misal ada guru kita atau keluarga kita siapa yang meninggal, kita tidak bisa takziah gara-gara mempertahankan sumpah. Batal ke sumpah itu. Batal. Yang terakhir kita baca kemarin, ikhwan rahimakumullah. Selanjutnya kita sambung. Yang punya kitab silakan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad. Qala mu'allif al-Imam Abdullah bin al-Syarh wa Ibn Abi Abdullah bin Amr bin Muhammad al-Haddad. Wahdar an tahnafa aw tashhada ala mubtal adh-dhann wa in kana ghaliban fadlan an al-wahm wasy-syak. Hati-hati kau, jangan sampai kau bersumpah atau mau menjadi saksi atas suatu perkara yang kau belum pastikan itu benar atau tidak. Baru persangkaan baik, walaupun yang kau sangka ini memang dulu memang seperti itu, tapi kali ini belum tentu. Kau belum tahu benar duduk persoalannya, tahu-tahu kau pengen langsung menjadi saksi, mau bersumpah demi Allah aku saksinya, padahal nyingok tidak, cuma persangkaan baik. Dia tadi nengok misal ada wong naik ke rumah ini, ya naik ke rumah ini, kemudian keluar lagi. Lalu tak lama dari situ, wong rumah ini ngeluhkan, no HP kami mana pucuk meja. Langsung ente ngomong orang, oh mungkin saya mau naik pucuk. Yang benar bro, tidak aku. Lalu kawan kita langsung, aku saksinya, kau naik pucuk, kau yang maling. Bukan dia dulu, ya. Kalau menyaksikan dengan mata kepala kau nyingok dan dia ngambil HP lalu masuk kantong masuk tas itu baru boleh jadi. Cuma nyingok dia naik ke pucuk kan masih sangkok, boleh jadi dia, boleh jadi tidak. Budak tadi sudah keluar balik lagi cegat ke kampung. Maling ini maling. Aku tak maling. Ini ada maling. Sama saksi itu. Kau ni maling. Aku nyingok kau naik ke pucuk. Aku ni saksinya. Tak tahu sudah digebuk ini apa. Cucu ngambil datang, HP dulu, dan main game. HP dia main ke cucu nanti. Ya, susah dos. Jadi jangan gampang-gampang terlepas itu digebuk ngomong, jangan gampang-gampang jadi saksi, pergi jadi saksi palsu. Sekarang mau bilang balik banyak. Ya, bahkan negeri ini hukum bisa dibolak-balik, benar jadi salah jadi benar, saksi pecah dibeli. Nah, Allah terkutuk itu. Termasuk akbar kabair, termasuk dosa yang paling besar. Kalau menjadi saksi palsu, hati-hati. Kalau kamu masih sangko-sangko, jangan Imam Haddad. Ya, kau tahunya enggak, detilnya, kau pastinya, kenyaksiannya kau. Tidak, aku tuh
nyingok beda jauh. Tidak bisa, jangan kau berani jadi saksi nyingok beda jauh. Tapi pas aku nyingok beda jauh tuh kato si pulang, kato siapa? Katonya, dia boleh ujinya, dia boleh kato pas sampai ke ujung, aku tidak ngomong sini itu. Tidak boleh, jadi hati-hati. Jangan kau berani bersumpah atau menjadi saksi dengan suatu perkara yang masih sangko-sangko, apalagi masih meragukannya. Jangan gampang-gampang. Jangan gampang-gampang. Na'udzubillah lagi sebenarnya kalau sampai berani melakukan itu karena ada iming-imingan haram, haram. Nah ini pun ikhwanahumullah, kalau urusan dunia yang bukan urusan perang sama kafir, terhadap orang kafir pun tidak boleh menjadi saksi palsu. Misalnya umat Islam punya lahan kita ini untuk masjid, lahan ini untuk masjid, betul sengketa sama kafir, perbatasan tanah tadi itu. Kafir ini kafir dini, dia mempertahankan bukan karena dia kafir, karena dia ngasih itu milik dia. Yang kita dia ngasih masjid, cuma kita lupa dulu Pak Haji zaman dulu waktu ngewakaf ke batasan patoknya di mana kita lupa, tidak tahu. Pas orang ini sudah beli, orang kafir kan dia punya sertifikat. Oh betul banget bersumpah apa? Kafir juga ini masjid ini. Kaget dulu nak masjid kan kalau sampai hak uang untuk masjid dosa gitu. Jadi walaupun itu untuk bela masjid untuk kepentingan umat Islam, tapi merugikan orang kafir dengan sumpah itu tetap termasuk dosa. Jadi jangan gampang-gampang, jangan gampang-gampang. Nah, ini orang banyak sumpah, sumpah pucuk kepala Quran untuk menjalankan tugas rakyat dengan sebaik-baiknya. Saya bersumpah dengan Allah, pucuk Quran pun tak maki Quran, dia sudah na'udzubillah pergi pucuk jadi saksi Quran. Belum lama tahu ketahuan. Melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah ni. Wa idza akhadta ma'al muslim biyaminika fal wajib 'alaika raddun ma akhadtuhu wa takfir biyaminik. Kalau seandainya engkau pernah khilaf, kau pernah bersumpah ngembek barang orang lain, kau katakan hak kau, lalu kau baru sadar ternyata bukan hak kau, kita baru sadar itu bukan milik kita, maka jangan malu, jangan kau tahan diri kau untuk membalikkan. Balikkan uangnya, minta maaf, minta maaf. Jangan kita sampai sudah na'udzubillah ketahuan ini bukan punya kita ternyata, lalu kita karena gara-gara malu kita tidak mau minta halal, sudah tuntutannya di yaumil kiamah lebih berat. Mending kita selesaikan di atas di bumi ini. Terlepas ternyata orang tidak galak, maafkan, aku tidak galak lagi, maafkan. Kau sudah makan punya aku, makanlah kau, maksudnya apa kau? Aku lah minta halal, aku lah minta maaf. Ya kau tidak galak maafkan, sudah urusan kau sama Allah. Jadi aku tunggu kau di surga, aku sudah masuk duluan, kau nyusul, aku urusan masih panjang. Jadi kalau kita sudah minta halal, minta maaf, tapi orang tidak mau maafkan, itu urusan sama Allah. Dan kamu jadi orang, jangan menjadi orang itu. Ya kalau ada orang datang ngaku dia buat salah, memang itu jengkel kadang-kadang. Jengkel punya kita dulu dimbeknya, dulu tidak ngaku punya dia, atau sudah diparking baru sadar baru balik kan. Ya kejengkelan itu ada memang. Ya tapi ketika orang sudah minta halal, minta maaf, sudah kita halal kita maafkan. Berarti memang itu bukan rezekinya kita, bukan bagiannya milik kita. Tapi ingat ikhwan, dalam kaidah hidup kita, dalam kaidah ulama mengatakan al-halal la yafut. Al-halal la yafut. Suatu yang memang halal, mana memang punya kaunian, tidak bakal hilang. Walaupun dia ambil uang, dia bakal balik kepada kau. Tidak kau nerimanya, anak kau bakal nerimanya itu nanti. Jadi tidak usah kita berikut perkara masalah urusan dunia seperti urusan dunia seperti itu. Yakinlah al-halal la yafut. Yang halal tidak bakal hilang. Diambillah orang, ditunjuklah sertifikat bahwa Allah Ta'ala segala macam. Kalau memang punya ente pasti bakal datang ke ente. Memang ada dalam usulnya alladzi yusimlak saya siladik, alladzi ghairik la ya'tilik. Yang bagian kau pasti datang kau kepada kau. Kalau sudah rezeki kau dicatat Allah ini punya kau, milik kau pasti akan nyampe. Tapi kalau bukan bagian kau, uberlah, kejarlah, usaha segala macam tidak bakal kau dapatkan. Kalau memang itu bukan milik kau. Kalau bukan bagian kita, tidak bisa. Tapi kalau bagian kita diantar ke wong, didatang ke wong, orang menghalangi dari depan, Allah datang dari belakang. Orang dari belakang, Allah datang dari atas. Jalan dari atas, dari bawah. Segala jalan Allah bisa datangkan kalau memang sudah milik kita. Wa idza akhadta mal muslim bi yaminika fal wajib 'alaika radda ma akhadtahu. Kalau kau bersumpah sampai dengan sumpah itu kau berhasil mengambil harta, ternyata itu bukan harta kau, maka kau harus mengembalikannya.
Dan dengan sumpah tadi kau telah melanggarnya, maka kau harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? It'amu asyara masakin likulli muslimun, dengan cara memberi 10 orang miskin makanan, bentuk makanan pokok, satu orang 1 mud. Satu mud itu kurang lebih antara 7 sampai 8 ons, 7 sampai 800 gram. Diberikan kepada satu orang miskin 10 orang, masing-masing satu mud. Au kiswatuhum, atau kau berikan kepada mereka pakaian, masing-masing pakaian itu terserah. Peci jadilah termasuk pakaian, peci sewa sebagai tebusan kita melanggar sumpah tadi. Fa'ilam tajid, kalau kau tidak punya duit, ya buntu sah. Aku tak bersumpah kan main butuh duit lah, sumpah. HP bukannya aku kata duit aku. Anak buntu tadi. Jadi orang mau nak sedekah, juga 10 makan beras, aku nih lagi mau beras, bukan hijau. Jadi makanya ada solusi, kata Rasulullah, pasti yang mutalat ayat puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Tapi nak jangan dimainkan hukum Allah. Kau sumpah baru kaki kau puasa disumpahi malaikat. Alhamdulillah, jangan main ke hukum Allah. Ya. Wallah, Imam Syafi'i ini semua ini sumbernya Rasulullah. Semua ulama sama. Jangan gampang-gampang bersumpah. Sampai urusan apapun jangan bersumpah, walaupun kau benar. Ya, yakin kebelah kalau memang bagian aku pasti datang. Kalau tidak ya sudah, tidak pula kena bersumpah nama Allah. Ya maaf, perkara HP, perkara dunia yang hadir itu bawa nama Allah. Alangkah hinanya Allah berpakai. Cuma urusan sepele, urusan yang hina dunia, walaupun itu urusan tanah lah. Kadang-kadang urusan tanah sejengkal, tanah setengah meter, memang panjangnya sampai 50 meter. Cuma urusan itu kamu sumpah nyebut nama Allah. La ilaha illallah, jangan kau sembarangkan, nama Allah itu agung, tidak sembarang. Ya, salaf itu tidak berani bersumpah. Mereka meyakinkan ini bisa dia tadi itu tidak melakukan, saya dituduhkan satu keburukan, tuduhkan satu tidak, anda tidak melakukan, sungguh tidak. Tak mau, ya sudah kamu tidak percaya sudah, aku tidak. Nah, kecuali satu, kalau kau udah galang aku, ya, kau bakal kami penjara, kamu bakal kami ini dizalimi bakal kita, baru kita boleh sudah. Aku tetap tidak ngaku kalau tidak usah aku bersumpah demi Allah, kalau aku tidak melakukan. Kalau kamu masih tidak percaya sudah, Allah demi Allah aku tidak melakukan ini. Kalau memang itu muslim, mundur pasti mereka. Kalau kita sudah bersumpah, masih maksa juga batin orang fasik di tongkong iblis. Kita sudah bersumpah, setelah terdesak, ya sudah terdesak, bakal terzalimi kita. Kalau kau tak galak ngaku, kami usir kau dari rumah, dari kampung ini, kami bakar rumah kau, atau apalah yang sifatnya bakal mencelakakan diri kita, atau kalau kita harta kita yang memang sangat kita butuhkan, maka boleh kita bersumpah tadi. Boleh kita bersumpah demi Allah, ana tidak melakukan itu. Demi Allah saya tidak mengambil itu. Boleh kita gunakan itu. Tapi setelah orang itu benar-benar tidak mau menerima, ya, argumen kita, jawaban kita, maksudnya tidak melakukan, tapi mereka maksa, sesuai dengan sumpah itulah mereka baru bakal menerima, baru kita pakai sumpah tadi. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, hati-hati kamu, ada orang yang bersumpah kadang-kadang salah. Ya, ini banyak di kalangan awam di Palembang ini. Dia tidak sadar, bahkan dengan ucapan itu dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam. Macam apa? Ini pernah kejadian dialami oleh almarhum Kak Pudin yang baru meninggal. Ya, almarhum Kak Pudin itu pernah nampok uang dengan kuat, dengan tangannya dengan pegang lapor dia. Ketika ada orang itu berani bersumpah, yang sumpah itu dia tidak sadar kalau dia itu keluar dari Islam. Jadi ada kasus di daerah Kuto Semilah, uang ini punya utang. Walhasil punya utang, jadi orang memang agak selengeh lah gitu nih. Mayar utang galak nunda-nunda, mayar kadang-kadang mayar seharusnya mayar 10 cuma 7 dulu. Singkat cerita, walhasil yang punya utang ini hanya tidak tahan lagi nagih. Mana utang itu belum selesai, masih belum. Oh tidak dong, selesai aku bayar kau. Tidak, belum, betul tadi itu. Sudah aku nih. Betul-betul sampailah uang yang berutang tadi ngomong, Kak Pudin ada di situ. Ya, uang ini yang nuntutnya ada di situ juga, dan Kak Pudin yakin uang yang nuntut ini uangnya memang telaten, jujur, ini uang memang agak selengeh gitu. Sampai berani ngomong, "Oi, aku sudah lunas, aku berani sumpah mijakku." Kak Pudin langsung tabuk itu. Kafe itu ya, Pak.
berani mijak Quran. Jangan kau permainkan itu. Kalau sudah mijak Quran, kafir walaupun tidak dilakukan. Dia ngomong seperti itu, aku berani mijak Quran, kafir walaupun tidak dilakukannya. Tabok asli kamu dia. Nak digebuk itu lagi. Itu cuma urusan duit sambil ngomong aku baru sumpah berani mijak Quran. Ya Allah. Kalau dia ngomong aku berani sumpah ini masih bagus. Artinya masih yalah sumpah pokoknya. Ya. Tapi sumpah sudah bilang ngomong berani mijak Quran. Suruh syahadat lagi itu orang. Ya. Tidak boleh. Nah, atau juga dong kalau orang awam ini cuma di dalam syariat mungkin tidak ada maknanya. Berani sumpah KP. Ada kan orang ngomong apa dia maksud sumpah KP itu? Sumpah KP, sumpah lagi dong KP. Na'udzubillah. Nah, ada lagi di sana ya, sumpah pocong. Jelas sekali dalam syariat itu. Sumpah pocong tidak ada dalam syariat walaupun dikemas dengan sholawat dengan zikir dah ada dalam syariat. Sumpah pocong. Sumpah sebatas sumpah tadi dengan nama Allah. Dan itu pun sangat-sangat tidak dianjurkan kecuali kalau sudah kepepet baru kita bersumpah dengan nama Allah. Jadi hati-hati. Mana bijak Quran? Kan lemah, haram. Jangankan Quran, kulit Quran itu tahu benar-benar kulit ini. Kan suka Quran lepas kan? Kulitnya baik itu tahu kulit Quran itu bijak, haram bisa jadi kufur itu. Karena itu jelas nisbahnya kepada Quran walaupun tidak ada Qurannya, kulit ini. Enggak boleh. Apalagi kalau Quran. La ilaha illallah. Ilahna ya karim ya rabbana ya ma'bud. Wa kafarat amtah, jadi kafarah. Fa in lam tajid fasiyam 3 ayyam, kalau tidak mampu maka kau puasa 3 hari. Wa iyyaka tsumma iyyaka wal yamin fajirah. Hati-hati dan hati-hati kau ketika menghadap, jangan sampai kau bersumpah palsu. Sumpah palsu. Fa inna tada'ud diyar bila qi'ah ay kharabah. Ada seperti itu, seperti orang yang menghancurkan rumahnya sendiri. Wa taghammus sahibuha fin nar jahannam, dan orang yang melakukan sumpah palsu tadi akan dibenyukkan Allah, ditanam sedalam-dalam di dalam neraka, kerak neraka jahannam. Berarti ya bersumpah palsu, tidak punya dia diakad ini banyak orang cak itu ya, bukan milik dia, dia memang salah dia melakukan itu tuh, tidak mau berani sumpah kan tidak, aku tidaknya ya. Hal dia yang melakukan. Wahdar kullu hadrin min syahadat az-zuhur, hati-hati kalau jadi kalau tadi sumpah palsu jadi saksi palsu. Hati, Allah itu banyak sekarang. Bahkan di mahkamah itu, di pengadilan itu semua sudah permainan. Nak berapa saksi? Tinggal itu, berapa duit? Nah untuk bila nak berapa pasal tuntutannya? Nah 1 pasal tuntutan, 2 pasal, 3 pasal bisa diatur. Seorang mehwan, hati-hati jangan kamu dekat dengan orang-orang yang punya pekerjaan seperti itu. Pekerjaan mereka tuh mabena istilahnya, imma haram, imma syubhat. Jangan didekati. Kalau kamu dekat berkawan cukup kenal baik. Untuk duduk ngakrab, makan bareng, pergi bareng sama dia tidak usah. Kecuali kalau kamu janjikan sama dia, kita jalan bareng tapi segala makanan itu dari aku. Dari aku. Jangan tersentuh duit dia, jangan tersentuh makanan dari dia. Rusak kita bisa. Dan orang-orang yang biasa sumpah palsu, orang yang biasa makan duit haram, duit syubhat, jangan didekati. Bisa kita masuk bab haram. Ini kita masuk bab, wah hati-hati ikhwan, bisa merusak. Ya, jangan dekat dengan orang-orang seperti itu. Wahdar kullu hadin min syahadatiz zur, hati-hati dan hati-hati kalau jangan jadi seorang menjadi saksi palsu, celaka Allah. Syahidnya, kita saksi banyak. Orang-orang dulu pernah ada kasus. Ya, sedangkan dari keluarga istri Ustaz di Cirebon. Jadi ada orang yang dizalimi. Rumah itu milik mereka tapi dirampas oleh saudaranya sendiri. Dan saudara itu mencari saksi-saksi yang mana saksi-saksinya saksi palsu. Biar dia dapat rumah tadi. Akhirnya lepas rumah tadi jadi milik orang itu. Subhanallah. Yang rampas mati su'ul khotimah, yang jadi saksi pun matinya dalam keadaan mengenaskan galau. Sakit dulu dalam keadaan sakit itu lumpuh lama, uzur, beser di tempat, kencing di tempat, dihinakan Allah sebelum dia mati. Jadi doa madlum, apalagi orang yang terzalim itu tidak dia berdoa ya. Dia tidak berdoa, tapi Allah tidak ridho. Lihat hamba-Nya yang benar dizalimi, Allah akan siksa untuk di dunia sebelum akhirat. Apalagi kalau dia angkat tangan.
la turab. Jadi jangankan muslim, mau kafir kamu zalimi. Dia berdoa, walaupun doa itu bukan kepada Allah, dia minta Tuhan, Tuhan tidak ada, tapi Allah dengar. Maka Allah berikan, Allah tunaikan doa itu. Allah tunaikan, walaupun yang menzalimi orang muslim, yang dizalimi orang kafir. Nah, apalagi kalau muslim menzalimi muslim, hati-hati. Apalagi waktu kalau Allah, jadi kalau jangan suka dekat bangga dengan orang-orang yang punya sifat seperti itu, merampas. Banyak nih, ya di daerah-daerah nih. Buka lahan kebun, buka lahan perumahan, buka lahan perumahan. Dia ngambil rumah kebun itu, dia kadang tidak peduli, dia cuma nyuruh uang itu yang lebih, uang itu yang rampok, uang itu yang rampas. Tahunya dia sudah dapat lahan untuk bangun rumah, dapat lahan untuk kebun. Bawah ini teriak kan, ada yang didolimi dengan cara dibeli tapi dengan harga yang dicekek. Ya, model kan banyak nih kasus. Ya, jadi rumah penduduk kampung ada 10 rumah di tengah. Keliling dari belinya kalau tutup akses jalan sehingga terpaksa jual murah. Alhamdulillah boleh seperti itu ya. Rakyat zaman dulu banyak, hatta tidak usah jauh nih, dekat kami sana ya, di Lebak Murni itu banyak sekali orang-orang yang dulu waktu buka lahan mereka tidak mikirkan sertifikat, mereka cuma dipatok ngolah si A tahu tanah si B di mana, partisan mereka sama-sama hidup damai. Tapi ketika kita orang-orang yang memang penuh duduk di luar, jangan masuk. Ya, ketika ada orang yang memang mafia tanah ini tahu, di Jingonya dia punya kawan juga di dalam. Maaf orang-orang PO atau yang dia punya dalam. Di Jingo ini belum ada sertifikat kalau daerah sini. Cepat dibikinnya sertifikat. Didongkelnya bisa rakyat di situ, dibuang kan. Itu nyatanya udah sekarang. Ya, silakan kau berbuat seperti itu, nanti kau bakal diadab oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW, ya ada cerita dari seorang sahabat Rasulullah. Ini kemarin mungkin di Muharram sudah kita bahas ya, bab tentang yang boleh berdoa orang zalim, orang terzalim itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang kita tentang seorang sahabat Rasulullah yang masih ingat tentu ya, dituduh oleh seorang kalau dia tadi nyembek tanah milik dia. Ini sahabat jawab, bukan berbantah-bantah, tidak, bahasa dia madai gitu ya. Aku yang sudah dengar hadis Rasulullah tentang begitu besar adab seperti adab orang yang ngambil tanah, nah aku lakukan, tidak mungkin. Apa itu hadis Rasulullah? Kata sahabat yang mengadili ini, Rasul mengatakan siapa yang ngambil sejengkal, bukan semeter, bukan sehektar, sejengkal tanah seorang muslim dengan tanpa ngambil tanah orang lain dengan kedoliman, maka Allah akan benyukkan ke dalam tanah sampai 70 kharif. Arti 70 tahun perjalanan tidak selesai, dibenyukkan dalam bumi itu. Tak mungkin aku yang sudah dengar hadis Nabi akan melakukan itu, kata dia. Ini sahabat Nabi benar. Maka yang mengadil itu sudah, aku tidak butuh saksi-saksi, pergilah kau, aku yakin dengan kau, dengan apa yang aku ucapkan dengan hadis Rasulullah. Balik kau. Lalu sahabat tadi ngasuh diri, dipemalu ke, dituduh zalim. Dia minta, ya Allah, kalau memang ini Tino waktu dia menuntut sama bapaknya, dia itu zalim sama aku ya Allah, menuduh aku seperti ini, maka ya Allah, mati kelak dalam keadaan buruk di tanah milik dia itulah. Subhanallah. Dan jadikan dia buta. Ini soal doa tadi. Ya, kita mendoakan orang yang menzalimi kita tuh bukan disuruh, cuma boleh dan tidak dianggap suatu keburukan dalam syariat. Cuma abdulnya memang kalau kita bisa tidak mendoakan seperti itu. Tapi mungkin ini orang terlalu jahat memang. Mungkin sampai dia masuk hal seperti itu, dan subhanallah perempuan yang nuduh dia itu benar. Tak lama dari situ sudah agak tua dikit buta. Lalu dengan buta itu dia masuk kebunnya, akhirnya masuk kebun tadi dia datang ada lubang, terjerembab masuk ke lubang dan mati di tanah dia. Saudara Nabi. Hati-hati Pak. Ya sekali lagi panas aku anak sekalian, jangan kenal muslim, wong kafir beda boleh kita zalimi kalau dia berdoa dijabah. Apalagi kalau muslim, apalagi muslim itu baik baik, hati-hati Pak. Jangan dizalimi apapun bentuknya. Ya tetangga kadang-kadang kita nih ujung Palembang pengampuk, tentang kita wong berado, tetangga sebelah nih wong yang rendahan, kadang-kadang maki mobil sekendak kita depan pintu dia, naruh motor, ya anak-anak kita kadang-kadang main ngomong sampah samping rumah dia, orang ini beda banding nak ngelawan. Hati-hati, orang itu diam, Allah tak bakal diam, Allah tak bakal dia. Ya hati-hati apa? Bagi hidup bertetangga nih, ya, kita kadang hidup penuh mikir persoalan apa, tetangga belum tentu semuanya nyaman. Ada apa?
kafir bukan sebelah kita. Mau jangan. Bukan orang kafir tidak boleh, apalagi kata muslim tidak boleh. Ini gosip yang kita baca ya. Pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Ya. Di bait ini tertulis Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu. Nabi Muhammad selalu tersenyum menyambut tamu-tamunya, walaupun beliau dalam keadaan capek. Tamu datang disambut dengan senyuman ya Rasulullah. Lalu selanjutnya Imam Bukhari bersabda Muhammadun jaruhu wallahi la yudhami. Dan Nabi Muhammad itu sampai bersumpah yang Musyairi yang pengarang kitabnya, demi Allah tidak pernah menyakiti tetangganya, walaupun tetangga kafir itu menyakiti Rasulullah. Sampai bersumpah. Beliau memuji Nabi banyak, tapi tidak sampai bersumpah. Tapi masalah tetangganya hati-hati. Ya, makin mobil, makin motor kadang-kadang gitu. Kamu pagi-pagi punya motor, nangkut kamu cabut, manas ke motor, tampang itu anak, terpandang di kampung, terbiasa kampung dalam suara kita dengan basic. Tunggulah kaget. Ya, kalau tidak berani balas, tak berani negor, Allah bakal negor. Na'udzubillah dari hati-hati. Ya, Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu. Rasulullah itu selalu tersenyum, tertawa menyambut tamu-tamunya. Muhammadun jaruhu wallahi. Kami bersumpah menjadi tetangganya tidak ada yang sakit oleh Rasulullah. Bahkan Masya Allah, kalau kita buka sejarah Rasulullah, orang-orang yang dolim kepada Rasulullah, orang kafir, dolim kepada Nabi, justru dibayar sama Rasulullah. Tidak pernah Nabi balas keburukan dengan keburukan, dibayar. Ya. Kita masih ingat cerita tentang Rasulullah sebagai penutup. Insyaallah minggu depan kita masuk bab waraq. Rasulullah SAW yang diceritakan beliau waktu masih di Ayyam, waktu di Mekah, waktu masa di Mekah, orang Islam masih sedikit, orang kafir masih berjaya. Orang Islam yang ketahuan Muslim dizalimi, dijahati, disakiti. Termasuk Rasulullah pun dijahati, disakiti. Di antaranya setiap hari Rasulullah dapatkan, ini Rasulullah Muslim, tetangganya cuma ada berapa kok, dan du'afa itu orang-orang lemah. Di situ tetangga-tetangga Nabi, wong-wong pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar orang Mekah yang punya kedudukan waktu itu berjaya, mereka hebat. Jadi di antara mereka saking tidak benci sama Rasulullah SAW, berbuat kejahatan dolim sama Nabi. Apa yang dia lakukan setiap hari, setiap pagi, kalau Rasul buka pintu, Rasul nak keluar itu tidak bisa, lekat pintunya. Kecuali didorong oleh Nabi kuat baru bisa terbuka. Ternyata apa yang mengganjal di depan pintu rumah Rasulullah ditaruh kotoran binatang, kotoran ontok, kotoran kudu ditumpuk di depan pintu Nabi, ditambah lagi durian ditebar di depan rumah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapatkan ini. Lalu bagaimana sikap Nabi? Cuma Nabi mengangkat tangan langit, berdoa, minta diunjuk kesabaran, dan Nabi mendoakan agar wong yang berbuat zalim, Nabi tahu pasti orang kafir, diberikan hidayah oleh Allah. Sudah bersih oleh Nabi. Dan Nabi tidak pernah mencari tahu siapa yang membuat ini. Tidak dicari oleh Nabi. Dibersihkan Rasulullah. Rasulullah pun menjalani kehidupannya. Besok diulangi lagi. Dan juga itu susah lagi. Ketemu kotoran binatang yang begitu banyak ditaruh di malam hari. Durian pun ditebal lagi. Sampai itu berlangsung hari demi hari, minggu sampai berbulan. Dan subhanallah, Nabi tidak pernah nyari tahu siapa orangnya. Dan tidak perlu Nabi bertanya kepada umat Islam yang tetangganya sudah Muslim, tengoklah kamu semalam siapa yang awak kotoran pada aku. Tidak. Allah kan bukan karena waktu itu Nabi masih lemah, Islam tidak, tapi itulah akhlak Rasulullah. Beliau terus berdoa minta agar orang membuat jahat itu diberi hidayah. Sampailah suatu hari Nabi SAW udah langgaran, kalau buka pintu susah. Pagi itu pas Nabi buka plus terbuka pintu. Kaget Rasulullah. Dilihat oleh Nabi, ternyata tidak ada kotoran, tidak ada pula durian yang terbawa. Gembira Rasulullah, Allah, alhamdulillah aku sudah dapat gangguan hari ini. Nabi angkat tangan nangis berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Kau telah berikan hidayah begitu kata Rasulullah. Sudah. Hari kedua Nabi masih belum tahu siapa orangnya. Cuma Nabi berpikir kalau memang dapat hidayah Muslim, tentu aku sudah dikabari. Tapi tidak ada yang ngabari Nabi tentang seorang yang baru masuk Islam. Besok mungkin Nabi ngomong, mungkin dia ada malam itu semalam tidak meletakkan kotor karena memang dia ada halangan.
Hari kedua Nabi pikir mungkin ada lagi. Nabi buka pintu, plus, tidak ada lagi kotoran, tidak ada kotoran, tidak ada gangguan. Sudah sampai hanya 3 hari. Pas 3 hari Nabi mulai hatinya gelisah. Subhanallah. Dan baru Nabi pengen tahu siapa ini. Gelisahnya kenapa? Kalau memang ini sudah dapat hidayah, pasti aku sudah tahu, kata Nabi. Pasti orang tak akan kumpul bersama aku dan aku dikasih tahu siapa yang mengislamkan dia, siapa yang ngajar Islam. Tapi tidak ada kabar. Jangan-jangan uang ini diberikan cobaan oleh Allah. Jangan-jangan ini orang diberi penyakit sama Allah. Itu rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsalnaka illa rahmatan lil. Ini bukan mengada-ada cerita. Rahmat terpikir ya Allah. Terus apakah kau berikan adab itu orang sampai dia berhenti tidak lagi ganggu aku ya Allah. Sedangkan aku berharap dia dapat hidayah, kata Rasul. Nah baru Nabi nyari tahu ya Tuhan. Nabi balik kawan tetangganya Muslim. Nabi datangi, Nabi bertanya kepada mereka, ini awal-awal Islam, baru berkembang di Mekah. Nabi nanya sama seorang Muslim yang dekat tetangga Nabi juga, apakah kamu pernah tahu tentang uang yang suka naruh kotoran di depan rumahku, kata Rasulullah. Sahabat dengan Nabi bertanya terkejut, ya Rasulullah, kau tidak tahu yang melakukan kejahatan itu kepadamu? Bukan sekali 2 kali, berhari-hari bahkan bulan-bulan dilakukan. Kau tidak pernah tahu? Tidak pernah tahu, kata Nabi. Dan aku pun tidak pernah mencari tahu. Nangis sahabat, ya Rasulullah, Allah keluarnya hati kau, Allah kebersihnya hati kau yang dijadikan Allah. Nyari tahu pun tidak. Lalu kenapa engkau sekarang cari tahu ya Rasulullah? Karena aku gelisah, aku takut. Lah 3 hari aku tidak diganggu. Kalau dia memang masuk Islam tentu aku tahu. Tapi kok dia tidak ada waktu dia dapat musibah diberikan Allah. Aku khawatir kalau sampai dia meninggal dalam keadaan kufurnya dan kekufuran terhadap orang yang berbuat zalim sama Nabi, tentu lebih dahsyat lagi adab Allah. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku dengar-dengar dia itu sakit dan sudah 3 hari dia sakit, bahkan sakitnya berat ya Rasulullah. Pucat ya Nabi, nambah gelisah Nabi, takut khawatir ini orang kafir kalau sampai ajalnya datang dan dia telah berbuat zalim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ikhwan Nabi ngajak, yang mana uang kata Nabi? Dia tahu oleh sahabat, itu ya Rasulullah, 3 rumah di rumah kau. Subhanallah, tetangga bahkan masih dihitung-hitungan goroba sama Rasulullah. Kata Nabi, kau dia orang aku panggil sepulang itu ziarah dari yang sakit. Maka datanglah Rasulullah mencari sesuatu yang bisa dibawa. Datang Nabi dengan sahabat sampai depan mulai ketok pintu. Ini uang sudah terkonjol sakit di kamar ikhwan, tidak mampu mengangkat badannya, tidak mampu berjalan, tidak mampu ngapa-ngapa. Ketika mereka ketokan pintu, dia teriak panggil anaknya, fulan coba jengok depan pintu, ada ngetok siapa. Anaknya bergegas buka pintu. Pas buka pintu, ini ada sosok Abu Rasulullah. Ini berapa sahabat langsung nutup balik juga. Pucat pasti ada bingung, nak dikabar sama bapaknya, bakal bapaknya jadi ngedrop pasti. Tambah susah, tambah sakit lagi. Ngapa? Rasulullah yang selalu diganggu ini berada depan pintu. Ini bapaknya siapa depan pintu? Dia ngetok. Rasulullah ngetok lagi. Anaknya bingung, nak nggak tahu tak baca, tak dia tahu tak mungkin. Hanya dia ngomong sebapa aja. Di depan itu ada Muhammad wa ashab. Dengan di depan pintu ada Rasulullah dengan sahabatnya, gemeter, pucat, masih keringat dingin, ketakutan ini. Nah, dibasuh di tanah, habislah aku sekarang. Aku telah berbuat zalim sama Muhammad selama ini, dia seadanya pasti akan membalas kejahatan. Mungkin dia tahu dalam keadaan tidak punya daya upaya. Ketika bapaknya kebingungan, gemeter dalam keadaan pucat pasir, jadi mana nak kata si bapak. Hanya subhanallah anak ini kawan paham siapa Rasulullah. Dia gembirakan bapaknya, dia ngomong, bapak, aku memperhatikan selama ini Muhammad itu siapa. Wong yang sangat berbudi luhur. Bapak zalim sama dia bukan sekali dua, berpuluh kali, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tapi tidak pernah Muhammad membalas kejahatan bapak. Dan banyak orang berbuat jahat sama dia tidak pernah dibalasnya. Maka yakin Bapak Muhammad datang tidak bakal membawa sebuah keburukan. Subhanallah, dengan ini bapaknya berpikir, benar tak? Aku berbuat jahat selama tidak pernah dibalas, tidak pernah perlu mencari tahu. Maka jangan, kata bapaknya, buka pintu, apapun yang terjadi aku lagi mau. Insya Allah buka pintu, Ikhwan.
Dibukanya Rasulullah senyum. Rasulullah, apa benar bapak? Ada bapak apa rumah? Ada katanya. Apa benar bapak kalau sakit? Benar bapak aku sedang sakit. Aku izinkan aku dan temanku masuk menjenguknya. Dengan menjenguknya sang lapang kata anaknya. Kau pengen jenguk abah aku? Ya kata Rasulullah. Kenapa kau sakit? Dia tetangga aku. Aku pengen menjenguknya. Nah misalnya ini Pak Muhammad datang cuma pengen jenguk bapak. Sallallahu. Datang Rasulullah masuk. Ini uang ketiga dengan Rasulullah, bukan buang muka benci, malu dengan lagi. Nabi pun datang mendekatinya. Seakan-akan Nabi memperlakukan dia bagaikan sahabat Rasulullah. Rasulullah datang duduk di sampingnya, dipegang tangannya, ditanya kabarnya. Kemudian tidak cak ngomong apa. Nabi mendoakan agar dia cepat sembuh kata Rasulullah. Ini mau gemeter mulutnya bergerak. Hanya maksud dia memandang Rasulullah. Rasulullah senyuman, subhanallah, insya Allah lapang dadanya. Dengan senyuman Nabi dia yakin kalau Nabi tidak ada sedikit dia pasti membawa suatu keburukan. Kau datang Muhammad, kata beliau, kau datang pengen balas dendam? Tidak, kata Nabi. Aku selalu tidak tahu kalau kau jahat. Baru tahu sekarang. Aku cuma datang pengen jenguk kau, kata Nabi. Karena 3 hari kau tidak kejiwaan. Aku kata Muhammad dengan mulut bergetar di depan anaknya. Dia mengatakan, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi dan kau benar-benar Nabi utusan Allah. Apa yang demi Allah, aku sakit terkapal 3 hari. Wong Mekah ni tahu kalau tapi si kau pun tak kata mengunjungi aku yang sakit. Hanya engkau lah yang pertama mengunjungi aku. Ini hak Rasulullah. Ini budi berarti Rasul. Ini kita juga harus seperti itu Rasulullah. Dapat cak untuk berlaku seperti Nabi, minimal janganlah kejahatan orang kita balas dengan kejahatan. Dapat cak kita maafkan langsung dibaikkan dengan perbuatan baik, minimal maaf kebe, jadilah membersihkan hati kita dari segala bentuk kotoran-kotoran. Semoga Allah memberkahi perkumpulan kita malam ini. Allah baguskan sikap kita, tingkah laku kita, insya Allah. Hubungan kita dengan Allah kita baikkan, hubungan kita dari sesama manusia kita baikkan. Wahada kullu hadrin min syahadat az-zur fa innaha min akbar al-kaba'ir. Hati-hati kalau jadi saksi palsu karena sesuatu orang termasuk kabair dosa. Wa qad qarnaha alaihi salatu wassalam bi isyraki billah. Allah Rasulullah telah menggandengkan, mensejajarkan wong yang mensekutukan Allah, dosa itu sama dengan wong yang bersaksi palsu tadi, sama dengan wong yang sekutu Allah. Idza kana katman syahadah min a'dha'in fama dhanna bi ihtira'iha, nasallahu afiyah wassalama qabla husulin nadamah. Kalau orang itu menyembunyikan syahadat, dia memang tahu tapi dia tidak galak ngakui kalau itu memang suatu yang terjadi. Dia tahu, dia memang benar-benar tapi dia tidak, maka berdosa. Ya, apalagi kalau seandainya ikhwan, ya, misal ada orang dituduh, si A dituduh oleh masyarakat melakukan suatu dosa. Kita tahu si A ini tidak melakukan. Nah di saat itu kita dituntut untuk mengajukan diri kita sebagai saksi. Aku saksi kalau ini bukan. Tapi kalau yang tidak mau jadi saksi saat itu, inti memberikan sampai orang ini dipenjara, disiksa, inti nanggung dosa. Nanggung dosa. Nah apalagi sebaliknya, orang tidak bersalah, inti benyukan dengan saksi palsu inti. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah kita dapat bentuk segala bentuk penyesalan di dunia dan di akhirat. Masyaallah habaib ikhwan rahimakumullah. Dan Allah SWT meridai kita. Allah jadikan hari-hari terakhir bulan Zulhijjah atau tahun 1441 Hijriah kita berselisih dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Dan insyaAllah ta'ala mudah-mudahan kita semua husnul khatimah menutup hari-hari kita ini dengan segala kebaikan insyaAllah ta'ala. Sisa hari mari kita isi dengan kebaikan ikhwan. Tidak keluar kita dari tahun 1441 Hijriah yang insyaAllah jatuhnya pada hari Kamis yang akan datang, kecuali kita benar-benar sudah siap untuk hijrah. Yang masih belum istiqomah, mudah-mudahan istiqomah. Yang belum banyak menjalankan sunnah Nabi, mudah-mudahan dari hari ini kita isi untuk menyiapkan diri menjalankan sunnah Nabi. Kamu ikhwan yang sudah lama di majelis masih belum sholat duha, belum istiqomah, nunggu kapan? Ya, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat berjamaah di masjid, usahakan. Yang ada kita sama orang tua kalah, yang muda-muda. Ya, orang tua, masya Allah ke masjid, kita yang muda tidak. Jangan, ya, ke majelis semangat, ke masjid tidak, salah. Ya, tunjukkan hasil beberapa majlis itu kita memakmurkan masjid untuk sholat di mawad waktu insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridai kita, amin ya rabbal alamin. Bagi kebersihannya menyampaikan 3 undangan peringatan haul
Pertama hari Sabtu, insyaallah tanggal 15 Agustus bertepatan 25 Zulhijjah. Insyaallah akan kita melaksanakan peringatan Haul Al-Arif Billah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, seorang wali Allah besar yang telah wafat kurang lebih 140 tahun yang lalu, yang rumah beliau masih ada sampai sekarang terjaga, yang akan diadakan haulnya hari Sabtu ini di 12.10 Gang BBC. Lorong BBC 12.10 masuk ke dalam undangan untuk umum, tapi untuk akhwat tak boleh hadir ya, untuk laki-laki khusus. Acara jam 9.30 mulai sampai selesai. Dan pagi kalian pengen ikut ziarah ke makamnya yang biasa Ustaz mengadakan ziarah bulanan, makam yang tanahnya naik itulah makam beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Kemudian petang harinya ada lagi haul Al-Habib Dairullah Habib Ali bin Salim Al-Madihij di Kampung Gondoruan 70. Ini juga terbuka untuk umum tapi khusus laki-laki di Kampung Gondoruan 70 ya. Ba'dal asar hari Sabtu. Jadi pagi tadi di 12 subuh. Kemudian besok harinya hari Ahad tanggal 16 Agustus bertepatan 26 Zulhijjah, Haul Al-Habib Dairullah Umar bin Ahmad bin Syahab Ustaz Umar Syahab Nurul Rakyat 14 subuh. Itu juga undangan untuk laki-laki jam 9.30 sampai selesai. Dan kalau yang ketiga ada fotonya, itu yang nomor 3 dari kiri yang pakai jas yang janggut putih kecil. Itu waliullah luar biasa ya. Alhamdulillah kita orang banyak berjumpa nemu beliau, masa beliau, zaman beliau, wali yang terkenal dengan kasyaf ya, dengan kasyaf yang luar biasa. Beliau bisa tahu apa yang tersembunyi di hati kita dengan izin Allah. Beliau bisa tahu apa yang terjadi di jauh tempat dengan izin Allah, karena kedekatan beliau dengan Allah dan Rasul. Beliau jaga matanya, pandangannya, telinganya dari segala maksiat, sehingga beliau bisa diberikan Allah mata yang bisa memandang yang tidak bisa kita pandang, telinga bisa mendengar dari apa yang tidak bisa kita dengar ya. Itu Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Di antara kelebihan beliau itu banyak ya, yang kita rasakan tadi banyak. Di antaranya kalau misal Habib Umar ahli sirah, ahli sejarah Islam. Jadi kalau misalnya kita sebanyak ini jumlah datang, wong 20, 30 datang kepada beliau berziarah. 30 kita ini, wong 30 ini masing-masing punya masalah pribadi yang pengen disampaikan, yang berbeda-beda. Kita duduk, datang, salaman, nanti beliau buka cerita tentang ibadah haji sesuai dengan keadaan. Sekarang musim haji kan, selesai jadi ibadah haji, mau perjalanan haji dulu, naik kapal, bla bla, panjang cerita itu. Cerita sampai lagi muter, cerita Nabi, cerita wali, cerita bla bla bla, muter sudah sejam lebih beliau cerita sama kita. Kita dengar tu tak berasa nikmatnya cara beliau cerita tu. Sudah selesai, pas balik apa uji kawan kata, Masya Allah, aku dapat jawaban dari cerita Habib tadi. Aku juga dapat kalau jawaban. Jadi tak perlu nanya, langsung dapat jawaban. Jawaban. Ya, itu Allah berikan. Dan beliau kasyaf luar biasa. Kasyaf luar biasa. Beliau tahu dengan apa yang dilakukan orang, bahkan di antaranya cuma foto Habib yang sikap ada kata juga Habib Abdullah bin Usman Madihij di Bogor. Mimpinya seorang wali ketemu Nabi beliau tahu. Jadi beliau punya sahib Habib Abdullah bin Usman Madihij, sudah meninggal juga ya, di Bogor panggilannya. Malam mimpi Rasulullah. Habib Umar ni tahu. Ini luar biasa makam sudah. Pacak tembus mimpi Rasulullah, pacak tembus beliau tahu. Subhanallah. Ya, pernah beliau sama sahib beliau juga Ustaz Maci Habsyi. Nanti Ami Ali kalau pacak cari foto Habib 4 ikat. Ya, tempelkan juga di sini. Yang ada duduk 4 Habib Bogor, di Bali Madihij sama Ustaz Maci Habsyi. Jadi beliau punya sahib namanya Ustaz Maci Habsyi. Ini orang-orang dulu Masya Allah tawadhu, wahro, ada sama mereka. Jadi Ustaz Maci Habsyi itu rumahnya kampungnya bersebelahan. Ya, macam di sini rumah Ustaz Umar Syahab, Ustaz Maci Habsyi itu rumahnya di depan sana. Jadi beliau ini kalau dakwah kadang-kadang jalan bareng. Nah, ketika itu Habib Ustaz Maci Habsyi di rumahnya, istrinya berpesan sama Ustaz Maci, bahasa rumah lah ya, kaget kalau kau balik dari majelis atau nak sebelum pergi majelis beli benang warna putih katakanlah ya, benang warna putih sama jagung. Jangan lupa, ya sudah insyaAllah Ustaz Maci tadi. Sudah. Beliau turun, Ustaz Umar jalan, ketemulah di jalanan berdua.
jalan menuju ke depan. Pas sampai jalan nak menuju ke depan itu ada warung buka. Ustaz Umar megang tangsak makcik, stop. Ngapa Ustaz? Inti kalau nyai benang putih di sini ada. Inti kalau nyai benang putih di sini ada. Jarum ada juga. Ustaz makcik cuma senyum mereka cakap. Subhan. Wali. Ya, antum kenal sosok Ustaz Muhammad bin Alwi Syahab. Ustaz Muhammad Alwi yang baru wafat. Ya. Itu pernah cerita sama Ustaz. Beliau punya toko buku di Tengkuruk Permai. Dia bantu abahnya jaga toko. Waktu itu datang seorang tokoh Syiah. Habib Muhammad tidak tahu kalau ini Syiah. Kalau orang ini Syiah, Habib Muhammad tidak tahu. Jadi kemarin baru datang kitab kiriman dari Surabaya. Kitab itu membahas tentang penolakan Syiah, menjelaskan tentang keburukan, kesesatan Syiah itu. Jadi orang ini datang ke toko tadi, nanya sama Habib Muhammad. Habib Muhammad masih muda waktu itu. Ini di Tengkuruk Permai sana, ya. Ustaz Umar itu di 14 Selir sana, 14 Ulu. Jadi pas datang, ada kitab baru apa? Kejiwaan toko Syiah ini. Allah yarham, sudah meninggal juga. Ada kitab baru apa masuk? Ada orangnya. Tunggu. Ustaz Muhammad ini dengan polosnya, tidak tahu kalau orang toko Syiah. Jadi bentuknya lah kitab baru tadi itu tentang penistaan penjelasan tentang keburukan Syiah dan segala macam. Nah, kitab baru kemarin masuk. Pas waktu itu maco, ngamuk, empasnya buku tadi. Gua ngajar kau. Gulil ada. Kejut sama ngapo nih ngamuk, apa salah aku kan? Lagi yang tadi. Pas itu abahnya ngomong, apa tuh? Itu ngomong, oh kau salah pula. Itu tuh Syiah, kau juga kitab celaan terhadap Syiah. Wajar beda ngomong dia. Nah, Ustaz Muhammad datang. Subhanallah besok Ustaz Muhammad berkunjung ke Ustaz Umar Syahab. Waktu itu kami Ustaz Muhammad duduk agak di belakang, masih muda beliau kan. Ustaz Umar cerita. Ustaz Umar sing kalau cerita macam Subhanallah. Cerita. Memang aneh zaman sekarang kata Ustaz Umar. Ini Ustaz Muhammad belum cerita sama beliau. Kata ngabar beliau. Aneh zaman sekarang nih. Uang nanya kitab. Kita tunjuk kitab ngamuk-ngamuk. Ngomong Ustaz Umar. Ustaz Muhammad ngomong, ya Allah, ada yang mana tahu. Bismillah. Banyak lagi cerita beliau tu. Sini mungkin foto Abdurrahman. Abdurrahman Al-Khiduri ada fotonya sini. Abdurrahman Al-Khiduri. Tak ada ya. Kalau saya banyak cerita, insyaAllah nanti kita lanjut. Barangkali besok majlis di Maroh kita buka cerita aulia menyambut haul para solihin, para aulia ya. InsyaAllah ya. Kalau lebih umat hari Ahad tanggal 16 Agustus, mudah-mudahan antum sekalian bisa hadir insyaallah taala jam 9.30 sampai selesai. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu jahu indallah innal muslim